Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih Pelkat PKP. Pada sore hari ini kita akan ibadah Pelkat PKP. Kita bersekutu bersama ibu-ibu PKP secara daring. Tuhan memberkati. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil bagian saat teduh. Ibadah kita awali, dimohon ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Himne PKP. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut ibadah ini dengan menyanyikan lagu pujian dari Gita Bakti 4, bait yang pertama dan kedua. Bersorak bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk sore hari ini. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur dari hari ke hari dalam suka dan duka. Engkau selalu setia kepada kami. Dalam situasi seperti ini, kiranya kami boleh menghayati persekutuan melalui nyanyian, doa, dan percakapan untuk memuliakan nama-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan, ibadah ini dari awal sampai selanjutnya, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu. Dan bila kami meninggalkan tempat ini, kami tidak meninggalkan hadirat-Mu, tetapi kiranya Tuhan tetap dekat dengan kami, dan peganglah kami dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sambut dengan nyanyian Mazmur pujian. Kita buka Alkitab dengan Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai ke-17. Kita ambil dari Mazmur 33 ayat 10
sampai yang ke-17. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ibu-ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita menyambut dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 178, bait yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yola. Kami persilahkan. Kaum perempuan yang Tuhan kasihi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang dalam ibadah kali ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 hingga 15. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Jika saudara sudah menemukannya, maka biarkan Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Terlebih dahulu kita memohon doa agar Tuhan menuntun kita melalui hikmat-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, ini kami kaum perempuan GPIB Marturia Lampung. Engkau mengenal kami dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Maka pertolongan-Mu yang kami perlu, agar melalui hikmat yang Engkau anugerahkan bagi kami, hati kami tertuntun dan pikiran kami terbuka untuk memahami setiap kehendak-Mu yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu hari ini. Dan kiranya sabda-Mu itu menjadi suluh yang abadi dalam setiap derat langkah kami sebagai kaum perempuan Kristiani. Bersabdalah ya Bapa, hati dan pikiran kami telah siap mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 hingga ayat 15 menceritakan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma.
Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Lydia memang tidak seperti Ruth ataupun Esther, sehingga ia hanya dikisahkan sangat sedikit, khususnya pada bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di ibadah kali ini. Sebagian besar dari kita mengenal Lydia sebagai seorang businesswoman atau pengusaha perempuan yang menjual kain berwarna ungu yang kala itu merupakan komoditi tekstil yang cukup mahal. Mahalnya terletak pada bahan celupan berwarna ungu, yang kalau dirupiahkan di zaman itu, per 1 ponnya atau per 5 onsnya mencapai harga Rp2.250.000. Jadi, kalau dirupiahkan di zaman ini, ya silahkan hitung sendirilah berapa kira-kira harganya. Dengan demikian, dari bidang yang digeluti Lydia ini menjadikan Lydia sebagai sosok perempuan yang hidupnya tidak lazim seperti hidup kaum perempuan di zaman itu. Lydia menjadi sosok perempuan yang memiliki kemandirian secara finansial. Namun siapa yang menyangka Lydia menjadi sosok perempuan pertama di benua Eropa yang percaya pada Kristus dan dibaptis bersama seisi rumahnya termasuk para budaknya. Bahkan rumahnya dijadikan sinagoge pertama, yaitu sebuah tempat berkumpul tanpa sekat, tanpa batas bagi setiap orang yang percaya pada Kristus yang datang atau singgah di Filipi khususnya. Melalui seorang perempuan bernama Lydia ini, kepada kita selaku kaum perempuan Kristiani yang ditempatkan Tuhan di GPIB Jemaat Marturia Lampung, setidaknya ada 2 nilai luhur Kristiani yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, setiap orang yang mengaku percaya pada Kristus harus memiliki dasar yang baik tentang Kristus. Mengapa demikian? Secara pribadi, sosok Lydia memang memiliki dasar yang baik tentang Tuhan. Bisa kita perhatikan bersama-sama pada ayat 13 dan 14. Dengan dasar yang baik itu, Lydia mampu membuka dirinya dalam merespon setiap kebaikan Tuhan yang menghampiri dirinya. Dan itu tercermin ke dalam tindakan atau respon positif Lydia, yakni pertobatan. Nilai luhur yang kedua, yakni dampak pertobatan dari Lydia, tercermin dari keramah tamahannya terhadap orang yang di luar dari kaumnya, bahkan di luar dari komunitasnya. Perhatikan ayat 15 dalam teks firman Tuhan kali ini. Melalui kata memberi tumpangan, sejatinya tercermin keramah tamahan. Memberi tumpangan merupakan nilai luhur yang sangat ditekankan oleh Tuhan melalui setiap karya
yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka perlu bagi kaum perempuan di masa kini untuk kembali membangun keramatamahan itu dengan cara mengambil peran, bukan untuk saling menundukkan. Perhatikan Lydia yang tak menggunakan kemandirian finansialnya untuk menundukkan sesamanya, apalagi di luar kaumnya, melainkan memberdayakan sesama dan orang-orang di luar kaumnya untuk tugas pelayanan dalam hal pekabaran Injil. Oleh karena itu, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, selamat dan semangat mengkaryakan diri kita dan turut menjadi pemancar nilai-nilai Kristiani, tidak hanya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan dengan memuji nyanyian dari Gita Bakti 277, bait yang pertama dan yang kedua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki ucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja dan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita iringi persembahan ini dengan pujian dari Gita Bakti 79, bait pertama dan kedua. Beri padanya. Kita bangkit berdiri, marilah ibu-ibu persembahan ini kita bawa di dalam doa. Bapa ya Tuhan kami boleh bersyukur atas kasih setia dan berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami terpelihara selalu, bahkan pula boleh menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain yang membutuhkan cinta kasih-Mu. Kuduskanlah persembahan syukur kami, agar menjadi berkat dalam pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah ucapan syukur kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Warta PKP. Kami sebagai pendamping mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, yaitu Ibu Pendeta Yolanda Lewal, dan ibu-ibu yang
ikut ibadah baik di gedung maupun di rumah, tim live streaming, dan kami mengucapkan terima kasih seluruh kegiatan sore hari ini. Untuk ibadah PKP tanggal 3 September tahun 20, yang bertugas adalah ibu-ibu PKP dari sektor 4. Sekian dan terima kasih Warta PKP. Kaum perempuan yang Tuhan kasihi, kembalilah ke dalam kehidupan kita, tebarkanlah nilai luhur Kristiani sebagaimana firman Tuhan. Cerminkanlah hal itu dalam setiap tutur dan laku kita sebagai kaum perempuan Kristiani dimanapun Tuhan menempatkan kita. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kiranya melimpahi kita sekalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, sekarang dan kekal selama-lamanya.